Sahabat yang berbahagia, rekaman perjalanan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj cukup detail. Dijelaskan dalam kitab Dardir Qissatul Mi'raj atau Bainama. Dalam kitab yang mengambil sumber dari sejumlah hadis itu, dikisahkan langkah demi langkah Rasulullah dalam melewati berbagai dimensi, mulai dari persiapan, pemberangkatan, hingga kembali lagi ke bumi. Dari peristiwa agung tersebut, banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya. Banyak hal yang bisa dipetik hikmahnya oleh umat Islam. Setidaknya ada 5 pelajaran yang bisa diambil hikmahnya oleh kita sebagai umat Islam dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, membersihkan hati. Dikisahkan, perjalanan Isra Mi'raj dimulai ketika Nabi Muhammad sedang beristirahat bersama Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang beberapa malaikat. Singkat cerita, dada Nabi Muhammad dibedah, kemudian hatinya dibersihkan dan diisi dengan sabar, alim, yakin, dan Islam. Syekh Ahmad Ad-Dardir dalam kisah Qissatul Mi'raj mengatakan di halaman 4-5. Yang kedua, hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj itu ialah napak tilas dan sowan sesepuh. Sebagaimana diketahui, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam perjalanan menuju Palestina, Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah di beberapa tempat, di antaranya di pohon yang dulu pernah dipakai berteduh oleh Nabi Musa saat dikejar-kejar Fir'aun, di Turisina tempat Nabi Musa bermunajat, dan di Bethlehem tempat kelahiran Nabi Isa. Setelah melewati perjalanan yang diwarnai dengan berbagai suguhan pemandangan tak lazim, sampailah Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Di sana Nabi Muhammad berjumpa dengan para nabi dan rasul, kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Nabi Muhammad menjadi imamnya. Saat menempuh perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad melewati 7 lapis langit dan berjumpa dengan beberapa nabi, antara lain Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Para nabi ini kemudian mendoakan Nabi Muhammad. Hikmah yang bisa diambil dari peristiwa tersebut adalah pentingnya napak tilas jejak para pendahulu dan leluhur serta sowan kepada para sesepuh atau senior. Yang ketiga, punya pembimbing. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad tidak ditempuh sendirian, melainkan ditemani sekaligus dibimbing oleh malaikat Jibril. Setiap ada pemandangan tak lazim, malaikat Jibril selalu menjelaskan gambarannya. Misalnya, di perjalanan Nabi Muhammad menyaksikan sekelompok orang yang menanam kemudian langsung panen. Setelah dipanen langsung berbuah lagi. Terus menerus seperti itu. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah umat Nabi Muhammad yang berjuang di jalan Allah, serta orang-orang yang berinfak dengan harta, pikiran, dan atau tenaganya. Dan yang keempat ialah bahan introspeksi. Saat perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menyaksikan beberapa pemandangan yang mengerikan, seperti melihat orang-orang memakan daging mentah sebagaimana disinggung sebelumnya, dan ada juga pemandangan sekelompok orang yang terus menumpukan kayu bakar padahal pundaknya tidak mampu mengangkat kayu itu. Diketahui mereka adalah orang-orang yang tidak mampu menanggung amanah. Yang kelima, mengutamakan sholat. Sebagaimana diketahui, oleh-oleh dari perjalanan Isra Mi'raj ini adalah kewajiban ibadah sholat 5 waktu. Mulanya Allah mewajibkan umat Islam melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Saat turun dari Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Ia kemudian menyarankan agar Nabi Muhammad memohon rukhsah atau dispensasi kepada Allah. Singkat cerita, dari 50 waktu itu akhirnya hanya 5 waktu saja yang diwajibkan dalam sehari semalam. Sahabat yang berbahagia, itulah singkat cerita tentang hikmah
dari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadi umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.